Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jam'a wa ala alihi wa sahbihi alladhina nalu as-sa'adatal haqiqiyata fid dunya wal aqbah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu taslima biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bisa bertemu kembali. Mari kita belajar SKI ya anak-anakku sekalian tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. KD 3.6 menganalisis kisah teladan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pada pelajaran ini kita akan membahas mengenai kehidupan khalifah pertama dalam Islam, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Sejak kelahirannya hingga Abu Bakar As-Siddiq wafat. Salah satunya akan kita bahas, yaitu tentang persahabatan Abu Bakar As-Siddiq dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, anak-anakku sekalian, sebelum kita membahas tentang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, perlu diketahui pengertian Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata, yaitu khulafa dan ar-rasyidin. Khulafa adalah bentuk jamak dari kata khalifah yang artinya pengganti atau juga bisa dimaknai pemimpin. Sementara kata ar-rasyidin berasal dari kata ar-rasyid yang berarti bijaksana dan cerdas, atau juga dapat diartikan yang mendapatkan petunjuk dan mengikuti jalan yang benar. Dengan demikian, arti dari khulafa dan ar-rasyidin secara harfiah atau bahasa adalah para pengganti yang diberi petunjuk. Sementara secara istilah adalah Khulafaur Rasyidin berarti para pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin umat dengan mengikuti petunjuk dan jalan yang benar dari Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Oke anak-anakku, kedudukan dan tugas Khulafaur Rasyidin. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus sebagai utusan Allah Subhanahu Wa Taala, memiliki dua tugas utama. Yang pertama sebagai Rasul Allah Subhanahu Wa Taala yang menyampaikan wahyu, mengajak manusia beriman, mengerjakan perbuatan baik, mengerjakan segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan untuk meninggalkan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, sebagai kepala negara yang memimpin pemerintahan dan masyarakat. Pemerintahan Islam pada masa Nabi Muhammad SAW berpusat di Madinah. Ketika Nabi Muhammad SAW wafat, kedudukan beliau sebagai Rasulullah SAW tidak dapat digantikan oleh orang lain karena wahyu yang telah terhenti. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul yang terakhir anak-anakku sekalian. Sementara tugas beliau sebagai kepala negara harus ada yang menggantikan agar ada yang memimpin masyarakat yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Jadi khalifah adalah gelar yang diberikan kepada kepala negara yang memimpin umat Islam dan seluruh rakyat di wilayahnya setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat.
Adapun mereka yang termasuk dalam Khulafaur Rasyidin adalah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu. Anak-anakku sekalian, kita lanjut. Tugas Khulafaur Rasyidin itu ada 5. Yang pertama, menjadi imam bagi umat Islam dan membimbing umat agar selalu menjalankan syariat Islam dengan baik dan benar. Yang kedua, melanjutkan perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mendakwahkan ajaran agama Islam. Yang ketiga, memimpin negara dan pemerintahan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, mengatur kehidupan masyarakat. Para khalifah bertugas membina umat Islam untuk menjalankan ajaran agama Islam agar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para khalifah juga menjamin kebebasan umat beragama lain dalam menjalankan ajaran agamanya di dalam wilayah kekhalifahan Islam. Yang terakhir, memutuskan perkara yang terjadi di antara masyarakatnya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, pada dasarnya khalifah itu adalah sebuah pemimpin, ya, pengganti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mengelola, menata demi berjalannya kedamaian dan melanjutkan perjuangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku sekalian, khalifah yang pertama atau pengganti yang pertama yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Sebelum memeluk agama Islam, beliau bernama Abdul Ka'bah, dan setelah memeluk Islam namanya diganti oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi Abdullah bin Abi Quhafah At-Tamimi. Beliau termasuk suku Quraisy dari Bani Tamim. Ayahnya bernama Quhafah bin Amir dan ibunya bernama Ummul Khair Salma binti Sakhir. Beliau lahir 2 tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus Abdullah ibnu Abi Quhafah kemudian dijuluki Abu Bakar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu artinya bapak dan bakar artinya pagi, atau ada juga yang mengartikan segera. Diberi julukan Abu Bakar karena beliau merupakan orang dewasa yang pertama kali memeluk agama Islam, sehingga beliau termasuk sahabat as-sabiqunal awwalun, yaitu sahabat-sahabat yang mula-mula masuk Islam. Setelah peristiwa Isra Mi'raj, beliau diberi gelar As-Siddiq karena beliau adalah orang yang selalu membenarkan segala tindakan dan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejak itu, beliau bernama Abu Bakar. Garis keturunannya Abu Bakar dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu pada Murrah ibnu Ka'ab. Anak Murrah yang bernama Tamim menurunkan Abu Bakar. Anak Murrah yang bernama Kilab menurunkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nasabnya antara Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu. Pada tabel, Ka'ab mempunyai putra Murrah. Murrah mempunyai 2 putra, yaitu Tamim dan Kilab. Dari Tamim menurunkan Sa'ad. Sa'ad mempunyai putra Amr. Amr mempunyai putra Amir. Amir mempunyai putra Abi Quhafah.
Abi Kuhafah mempunyai putra yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sedangkan dari Kilab mempunyai putra Kushai, terus mempunyai putra Abdul Manaf, terus mempunyai putra Hashim, mempunyai putra Abdul Muthalib, mempunyai putra Abdullah, dan mempunyai putra yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadar itu silsilah Abu Bakar yang bertemu dengan silsilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Murrah. Murrah mempunyai dua putra yaitu Tamim dan Kilab, kakak adik ya anak-anakku sekalian. Oke anak-anakku, untuk keterangan hari ini cukup sekian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.